kalau Heri nakali adik, kalau nggak nangis nggak lega. Ada seperti itu? Habis adiknya Heri nangis, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir, Pak Monif dan jajarannya, Pak RW, Pak RT, para jamaah, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk ngaji sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ketika ada majelis taklim semacam ini, Allah selalu mengirim para malaikatnya. Betul? Ikut mengamini doa-doa kita. Karena itu senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, saleh dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok paling banter ini? Sepertinya bisa ditebak ini tuh. Maksudnya kita senasib gitu. Tetapi gak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang katanya. Pepatah konti gitu. Ada pepatah baru hari ini yang membuat hati bergetar, bukan jatuh cinta tetapi jatuh tempo. Ya ketawa ini pengalaman kelihatannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disebutkan nama saya betul, Misbahul Huda. Misbah artinya lampu, panggil Huda juga boleh, artinya petunjuk. Asalkan jangan panggil baul, karena baulun itu juga bahasa Arab, artinya kencing. Saya kelahiran Takeran. Betulnya saya bukan ustadz, bukan kiai lulusan pesantren atau IAIN. Saya itu alumni teknik elektro dari Gajah Mada. Tetapi jurusannya khusus, yaitu jurusan teknologi dakwah. Jadi rodo angel jurusan yang satu ini. Oleh karena itu saya tidak akan berceramah atau bertausiah. Saya hanya ingin sharing atau berbagi bagaimana kita menyelamatkan generasi anak cucu di zaman yang penuh dengan tantangan ini. Kenapa sharing atau berbagi? Alhamdulillah saya dikaruniai sugih, banyak anak, banyak cucu. Anak saya 6, cucu hampir 11 gitu. Ibu-ibu podo klesik-klesik mesti ngerasani saya. Hari gini anak 6 gak repot tah, loro itu ukaran terus. Betul. Teorinya begitu ibu-ibu, prakteknya tidak sama. Prakteknya anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2. Karena kakaknya bisa ngomong adiknya. Betul? Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu. Baru boleh protes gitu. Buktinya apakah panjenengan melihat wajah saya, wajah yang stres kakean anak? Enggak toh? Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Enggak ada yang jadi orang-orangan, enggak ada yang jadi golean, betul? Anak pertama cewek, lulus arsitek ITS, S1, S2, lulus cum laude. Menguasai 4 bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Nomor 2 teknik mesin ITB selesai, sering mewakili Indonesia lomba hemat bahan bakar tingkat Asia. Nomor 3 langganan pemenang Olimpiade SMP LKIR LIPI juara 1 nasional.
SMA Olimpiade Sains Nasional Program Komputer dapat medali perak. Kemudian dapat beasiswa di Turki, di Ankara. Ketika di Turki saya pesen, nak mumpung kuliah di Turki, mbok sekalian cario istri di Turki. Di sana kan cantik-cantik bu. Sekalian untuk memperbaiki keturunan, begitu ya. Irungnya biar rodok dowo gitu ya. Tapi alhamdulillah gagal gitu. Dapat istri anak Betawi yang pernah kuliah di Turki. Rapopo pokoknya mambu Turki. Nomor 4 Farmasi UNER, nomor 5 Telkom University, nomor 6 Teknik Biomedik, nomor 6 nomor 6 Teknik Biomedik FST UNER. Alhamdulillah. Karir saya dulu lama di grup Jawa Pos, Direktur Temprina, Dirut Adi Prima, kemudian Power Plant, Dirut JP Book ya. Itu tapi sudah pensiun semua ya. Jabatan terakhir sekarang adalah Ketua RT gitu. Loh, nek Ketua RT rodok ngenyek no. Ini jabatan penting Pak Mundip ya, yang tidak pernah diperebutkan orang. Rebutan mundur, betul? Tapi RT saya agak keren. Kenapa? Warga saya bertabur bintang. Ada 2 Kapolda, Pak Muhammad Iqbal dulu Pak Kapolda Jatim, Kapolda Riau, warga RT saya. Ada lagi Kapolda Kalsel, ada lagi Wakasal, Marinir Jenderal Bintang 3, warga saya. Ibu bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya itu para bintang, Jenderal Bintang 3, kira-kira ketua RT-nya bintang berapa? Betul, bintang 7 alias mumet gitu. Pusing kira-kira begitu kan. Tapi alhamdulillah disyukuri sekarang di Surabaya bisnis properti atau developer. Kira-kira begitu. Baik, saya tidak ceramah, saya ingin berbagi saja. Ya, nanti banyak bercerita. Ibu, bapak yang kami hormati. Tantangan menghadapi kehidupan di akhir zaman ini, terutama nyun sewu ngentas mengantarkan anak-anak menjadi generasi berakhlak, itu belakangan tantangannya luar biasa, betul? Menyelamatkan anak-anak dari pengaruh buruk teknologi IT dan globalisasi ini bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Betul? Pak Noh menggambarkan tantangan ke depan ini akselerasi percepatannya lari seperti deret ukur, sementara kemampuan orang tua menghadapi ujian anak-anak ini berjalannya lamban seperti deret hitung. Masih ingat deret ukur, deret hitung? Matematika SMP. Kok diem? Ketokane mbiyen gak iso, saiki lali ketokane. Nggih. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Hanya bisa dibagi dengan 1 dan angka itu sendiri. Masih ingat? Kalau hitung itu urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ibu, bapak, akibatnya semakin modern, semakin kesini, semakin banyak orang yang tidak siap alias gagap menghadapi tantangan kemajuan zaman ini. Buktinya banyak orang yang lulus cum laude di kampus akademik tetapi gagal total menghadapi ujian di kampus kehidupan. Betul? Contoh yang paling viral adalah Ferdi Sambo. Betul? Lulus pinter kan? Bintang 2, polisi, betul? Tapi gagal total menghadapi ujian di kampus kehidupan, termasuk gagal membuat drama Korea. Masuk Bu Puji diperkosa kok, Bu Putri diperkosa kok cengengesan begitu. Sing guyang-guyu ki mengikuti sidangnya beliau lihat. Oke, baik. Anak-anak, halo, ibu-ibu. Oleh karena itu membekali anak hari ini
Tidak cukup dengan cerdas, pinter, intelektual. Nggak cukup dengan modal finansial atau harta, tetapi harus dengan modal spiritual. Apa itu spiritual? Adalah kemampuan menghadirkan Allah, tidak hanya ketika di masjid atau di musola, tidak hanya ketika umrah atau puasa, tetapi Allah hadir bersama kita dimanapun kita berada, dalam suka maupun duka, dalam keadaan ramai orang ataupun sendirian. Allah hadir itu bahasa Arabnya adalah idza sa'alaka ibadi fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku ini dekat. Hadir. Dengan demikian, kalau anak-anak bisa hadir, merasa Allah hadir, maka tidak akan mudah terpengaruh oleh kehidupan akhir zaman yang semakin tidak karu-karuan ini. Baik, ibu bapak, ciri anak yang matang spiritual itu biasanya anak-anak yang mandiri di usia dini. Baik mandiri spiritual, ibadahnya, ke masjidnya, mandiri sosial, karo koncone gak tukaran, api-apian, lagi apalagi saling membantu, tidak membuli, betul? Social skill. Juga mandiri finansial, bisa membedakan mana keperluan, mana keinginan, betul? Nah, itulah disebut sukses. Jadi bukan intelektual, tetapi sukses itu spiritual. Rasulullah bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter sak temene pinter, sukses yang sak temene sukses, bukanlah orang yang cerdas intelektualnya, tetapi spiritual, yaitu bisa menjaga diri dan amal perbuatannya untuk orientasi hidup setelah mati. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Nabi itu sukses, setuju? Nabi itu mandiri di usia dini. Bu, Rasulullah waktu masih kecil, umur 6 tahun itu sudah mandiri keuangan. Jadi jual jasa gembala kambing, betul? Itu bukan kambingnya sendiri, kambingnya orang, jasa menggembala, betul. Usia 12 tahun sudah berdagang sampai negeri Syam. Syam itu bukan pasar sayur. Syam itu 1000 km dari Mekah. Lulus SD, bayangkan, ya, 1000 lebih. Umur 17 tahun sudah jadi fund manager, jadi eksporter company, dipercaya membawa dagangannya Bunda Khadijah sampai Irak, Iran dan Syria. Ya. Bandingkan dengan anak-anak kita sekarang, lulus SMA 17 tahun bisa apa? Kalau nggak main game ya bekerja di perusahaan odol. Maksudnya odol-odol duwe makne nggih. 25 tahun Rasulullah sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Buktinya ketika meminang Bunda Khadijah, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kalau dikonversikan kira-kira hampir 1,5 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu, siapa yang waktu menikah dulu mas kawinnya belum 1 miliar, tolong angkat tangan. Ada? Ya, ini saran saja Bapak Ibu, kalau mau ingin sunnah Nabi, nggih tolong digenepi ya. Ibu-ibu senyumnya cerah, bapak-bapak gitu ya. Orang sekarang nggak dulu gagah-gagah, ganteng-ganteng, kaya-kaya. Kalau menikah mas kawinnya berapa? Berapa?
seperangkat alat sholat ngono sombong tunai. Lah iyalah 250.000 gak tunai iki terlalu ya oleh perawan pisan. Gimana 150 kena 50 Al-Qur'an 50 sajadah, betul? 250.000 oleh perawan gitu loh. Masih banyak laki-laki yang ringan tangan ngamplengan istrinya. Ada seperti itu? Ada. Orangnya datang? Oh enggak ada ya, orangnya tidak hadir. Sungguh teganya. Rasulullah dapat janda, mas kawinnya 1,5 miliar, sayangnya kepada Bunda Khadijah luar biasa. Ketika Bunda Khadijah wafat, Rasulullah sedihnya tidak ketulungan. Setahun lebih, namanya Amul Husni, betul? Tahun kesedihan. Bandingkan dengan bapak-bapak sekarang, seandainya ditinggal ibu, kira-kira sedihnya berapa tahun, temen tah? Berapa hari katanya begitu. Lagi dimakamkan wis toleh lirik endi ana rondo ya. Ya Allah. Baik, itu sukses. Mungkin panjenengan protes, Ustadz itu kan zaman dulu. Tidak, zaman sekarang sama. Nyuwun sewu, peneliti namanya Thomas J. Stanley tahun 2019 meneliti 800 orang-orang hebat sedunia untuk menyusun 100 faktor yang mempengaruhi sukses seseorang. Ternyata 1 sampai 10 adalah matang spiritual atau leadership berbasis spiritual. Apa itu? Jujur, disiplin. Social skill itu konco apian, gak ngamuan, gak tukaran, gak urian, gak membuli. Kira-kira begitu ya. Kemudian bekerja sesuai dengan passion, kepemimpinan yang baik. Perhatian ibu-ibu, saya ingatkan, jangan terkecoh. Sukses anak seolah-olah sekarang ini urusan ranking. Ibu-ibu kalau terima rapat yang ditanyakan kepada wali kelas, anak saya ranking berapa, danemnya berapa, agar bisa sekolah di sekolah favorit, berkuliah di perguruan tinggi ternama. Pengumuman ibu, ranking itu faktor sukses urutan 30 kata penelitian ini. Sekolah favorit itu urutan 23, IQ urutan 21. Jadi jangan salah ngejar ranking tapi akhlaknya rusak-rusakan. Oleh karena itu perlu saya tegaskan ibu, bapak, kalau anak kita kok tidak ranking, tidak sekolah di sekolah favorit, dunia belum kiamat. Betul? Asalkan akhlaknya jujur, disiplin, social skill, pribadi kepemimpinannya muncul, insya Allah anak kita bakal sukses. Setuju? Perlu saya jelaskan kenapa bapak-bapak nggak tahu mulai kapan mak-mak ditakok ke ranking. Teng Amerika nggih ngeten. Sampai dosen Amerika itu heran, ora toh, nek ono mahasiswa Indonesia ditakokke kok mesti. Ini padahal bukan faktor sukses. Contoh, Bapak Ibu kenal Pak Dahlan? Oke. Setuju nggih Pak Dahlan itu orang sukses? Ternyata nilai rapotnya waktu sanawiyah, waktu SD itu banyak merahnya. Tapi ojo ngomong sopo-sopo lo ya. Guyon-guyon. Meskipun demikian, kuliah di IAIN, SAG, Sarjana Alam Gaib, betul? Tapi bisa jadi direktur utama PLN, jadi menteri BUMN. Siapa yang berani mengatakan Pak Dahlan bodoh? Ada? Tiap hari dia menulis, tulisannya ditunggu ribuan jutaan orang karena selalu menarik, betul? Ibu-ibu sudah pernah nulis berapa kali? Dibaca berapa orang? Atau diwoco sendiri gak ngerti-ngerti? Artinya gak ada yang berani mengatakan Pak Dahlan bodoh. Meskipun angka
rankingnya itu rendah. Karena Pak Dahlan pembelajar sepanjang masa. Itulah matang spiritual. Setuju? Oleh karena itu ibu, bapak, agar anak-anak kita sendiri matang baik memegang keuangan, gak mudah tergoda oleh keadaan, maka ayo kita antarkan anak-anak kita lewat masjid ini kematangan satu finansial, bab uang, kedua sosial, ketiga spiritual. Baik, atau kita dalam berteknologi. Kita mulai yang pertama, matang dewasa finansial. Teorinya mekaten ibu, orang berbuat jahat, berbuat meniru yang rusak, itu ada dua faktor, ada kemauan, ada kesempatan, betul? Kemauan jahat, berbuat perilaku menyimpang ada, tapi nggak duit misalnya, berangkat apa mboten? Konco-koncone ngejak warung, ngejak neng tempat dugem atau tempat maksiat, tapi duwe kur 5.000, budal napa mboten kira-kira? Lah go parkir kalau neng toilet entek gitu ya kira-kira. Enggak budal kan? Oleh karena itu, kalau kemauan anak sekarang macem-macem, ayo dikendalikan lewat gaya hidup sederhana. Nggih? Simplicity. Ibu, saya coba melaksanakan di rumah saya. Biarpun saya untuk tetap sederhana, meskipun saya direktur utama, sederhana dalam berkendaraan, penampilan maupun soal urusan makan. Anak saya 6 sekolah di Al Hikmah Surabaya, itu SPP-nya 2,4 juta, bisa bayangkan per bulan. Diantar mobil-mobil mewah semua. Anak saya naik sepeda ontel mulai kelas 2 SD sampai kelas 1-2 SMA. Semua standar begitu. Di rumah ada mobil nganggur, tetapi tidak untuk ngantar anak-anak. Urusan makan saya juga sederhana. Alhamdulillah Bu, saya sendiri kalau makan itu nggak suka iwak-iwakan. Ini iwak temenan rodok doyan biasanya. Iwak plastik, iwak kertas itu saya nggak begitu cocok. Ngapunten, suka saya itu lodeh tewel, sambal terasi, tempe goreng plus ikan asin, betul? Itu ngambil satu dipotong 4, ngambil satu potong saja nggak berani nambah, mergo wasine gak karo-karuan, betul? Bisa jadi blendrang sak jangane sak tewele, blendrang sehari 2 hari tambah mantep, tambah enak, betul? Dijamin gak ada kolesterol asalkan tidak dicek di laboratorium, betul? Kandani kok. Anak-anak juga saya nak, masakan ibumu statusnya enak atau enak tenan, cocok di maem, gak cocok gak usah nyocot. Kalau kamu nyocot, kamu tidak hanya menghina Allah, kamu juga menghina ibumu yang sejak subuh isah-isah, olah-olah, umbah-umbah, wong karek ngemplok ae kok nyocot. Tapi bapak kudu podo, gak oleh ngomel ya. Anak-anak tahu diri, kalau gak cocok maemnya kluntrung-kluntrung neng pawon gawe indomie goreng dewe-dewe. Oh, kuwi gak cocok kira-kira begitu. Ibu, dalam banyak hal juga begitu. Maka apa ada dampaknya? Alhamdulillah ada. Anak saya sepulang dari Turki jadi guru sekolah Turki di Yogyakarta. Kira-kira rumahnya di pinggir kota, Jalan Wates kilometer 12. Ketika istrinya hamil tua, saya tawari, nak, istrimu hamil tua, rumahmu tinggal di desa. Kalau sewaktu-waktu mau melahirkan kan sulit cari taksi, betul? Di rumah ada mobil nganggur, tak kirim satu tah ke Jogja untuk mobil siaga, begitu. Apa jawabnya? Enggak bah, belum perlu katanya. Ono tah anak dikasih mobil bapak gak gelem itu. Lumrah kan minta, betul? Saya kaget lagi bapak ibu ketika istrinya melahirkan di Jakarta tempat mertuanya.
Ibunya pulang, anaknya masuk rumah sakit, kuning, di open sih, apa kok pitik apa namanya, inkubator, selama 4 hari. Saya tengok, saya tanya, nak, kamu punya uang untuk apa, bah? Ya untuk nebus anakmu di rumah sakit. Ada, bah. Piro le tabunganmu? Jenenge wong tua nggih. Tak tanya, 50 juta lebih, bah. Loh kok akeh? Rencana yang 50 juta untuk daftar haji berdua, bah. Mak jelek batin walah, nak, kamu lebih pinter ketimbang abah. Ing ngatasi manten anyar belum setahun, yang dipikirkan bukan ganti gadget, bukan kredit motor, bukan kredit furnitur, tetapi daftar haji. Meskipun antriannya 20 tahun, tetapi catatan di lauh mahfud kebaikan itu tidak pernah antri. Betul? Ibu bapak, artinya ada hasilnya. Betul? Baru 5 bulan yang lalu anaknya sudah 2, yang satu TK gitu. Tak tanya, nak, anakmu sudah kecil, kamu di Jakarta itu loh, di Depok ada jual murah, mobil murah-murah, tak bantu beli sakan 1 tah, gitu ya. Apa jawabnya, bah? Kalau punya mobil itu pajaknya tak kurang 3 juta rupiah, berarti harus nyicil tiap bulan 300.000 rupiah, kira-kira begitu. Sementara saya kemana-mana pakai Grab ke mertua macam-macam, sebulan nggak sampai 200.000 rupiah, nggak mau dia. 2 bulan yang lalu tak tarik lagi, nak, ada mobil 1200 cc, pajaknya 1 juta lebih dikit, jadi nyicilnya cuman 100.000 sebulan. Mau tak coba carikan? Apa jawabnya? Masih diem, ngeyel lagi, bu. Jangan dulu, bah, katanya. Kalau anak seperti ini, ibu, istiqomah, saya yakin dia tidak akan korupsi hanya gara-gara pengen memiliki mobil. Betul? Oh, ditawari bapaknya tidak mau. Artinya saya ceritakan bukan pamer, bu, untuk meyakinkan ibu-ibu hidup sederhana itu mungkin dilaksanakan. Sebab nek gak tak kai contoh, ibu-ibu ngeyel, mana mungkin gitu. Zaman sekarang kok sederhana, ternyata mungkin. Dengan anak-anak nggak pegang uang banyak, hanya 5.000 untuk songang ya, dipotong makan di sekolah 3.000, tinggal 2.000, maka dia tidak akan mungkin macam-macam, betul? Gak keluyuran, gak neng warung kopi, gak neng angkringan, gak kemana-mana, gak ada duit, terjaga. Apalagi mau ke diskotik atau ke tempat dugem-dugem yang lain, pasti tidak akan mungkin. Ibu, bapak yang kami hormati, tidak hanya bermakna untuk anak-anak. Allah berfirman, sederhana itu wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Tuhanmu yang memberikan rezeki kepadamu dan mencukupkanmu. Ibu, ada jaminan dari Allah, rezeki yang sampai kepada panjenengan sak temene cukup untuk hidup, meskipun belum tentu cukup untuk membiayai gaya hidup. Setuju? Oleh karena itu, kalau di rumah dalam krisis ini banyak gesekan, banyak pertengkaran, ingat hukum Newton waktu SMP, gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Masih ingat? Kalau di rumah banyak gesekan, mungkin uripmu kakean gaya. Gaya penampilan, gaya makan, pola pergaulan, nomor 4 kakean pola. Nah, kakean pola itu senggarai hidup tidak cukup. Oleh karena itu, ibu, stay kepada keperluan, jangan mengikuti keinginan-keinginan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Baik, yang kedua adalah mandiri sosial. Ibu, anak-anak ini kalau ada yang ketularan virus perilaku buruk, kira-kira sing ngajari bapak ibu gurune atau koncone? Siapa? Teman-temannya, termasuk teman di media sosial, betul? Cara mengatasinya, ibu,
Halo. Pertama adalah sampaikan kepada anak-anak bahwa gadget ini bukan hadiah tetapi amanah untuk dipakai pada hal-hal yang bermanfaat. Betul? Suatu hari anak saya juga kecolongan. Oke. Cara mengetahui bagaimana, ini ibu-ibu harus strategi. Kan nggak mungkin ibu memeriksa gadgetnya anak-anak, mungkin nggak? Nggak boleh, betul? Waktu liburan, ibunya kadang-kadang main game. Lalu pinjem, nak, pinjem HP mulai. Si nomor 5, Nukman. Ya, untuk apa bu? Bosen pakai HP ini ibu, di HP-mu ada game yang lebih bagus katanya gitu ya. Pinjem, nggak lama si anak tidur. Nah, ibu jangan terus main-main terus itu loh. Itu sing problem ibu itu. Anaknya tidur, langsung geser cek media sosialnya, IG-nya, Telegramnya, internetnya, cek seret. Adakah yang triple X, adakah yang maksiat? Betul bu, anak saya ternyata omongan lawan jenis, misuh-misuh kotor dengan teman sebangkunya. Waduh, mablok itu. Langsung ya, tidak boleh bapak marah-marah. Pulang dari sekolah langsung saya, nak dipanggil ibumu di kamar. Dia masuk, saya ngikut, di kamar saya peluk. Nak, kamu kok begitu sih? Ya, ini kan amanah. Mestinya harus kamu bisa pegang amanah ini. Ternyata kamu belum dewasa menggunakan gadget ini. Oke, dia mulai berabak, mulai berebes, tak peluk, mulai nangis. Singkat cerita, kalau begitu kamu belum bisa memegang amanah. Saya tawarkan, bagaimana kalau HP ini disimpan ibu dulu, ya? Jangan disita. Disita sama disimpan sak jemene kan podo, gitu. Istilahnya saja lebih halus. Disimpan. Sampai kapan? Terserah. Sampai kamu merasa kuat bisa mengemban amanah, boleh diminta lagi. Oke? Setuju? Salaman. Disimpan ibu, 2 minggu kemudian diminta lagi. Siap pegang amanah? Siap. Di sekolah saya kabari, dipisahkan bangkunya dengan teman sekelasnya tadi. Oke? Tak berikan lagi. Saya tidak langsung percaya. Kata orang Singapura, trust is good, control is better. Percaya itu baik, kontrol lebih baik. Betul? Ketika gadget saya berikan ke dia, besoknya baru kemudian saya telepon wali kelas. Ustadz, tolong besok diajakan inspeksi mendadak, sidang, ya, HP-nya anak-anak. Oke, di kelasnya Nukman tadi. Seluruh anak keluar, kemudian HP ditinggal. Satu persatu diperiksa oleh gurunya. Dan alhamdulillah HP anak saya sudah aman. Artinya ibu gak bisa langsung percaya. Ibu harus memastikan bagaimana teknologi itu dipegang anak-anak. Rumusnya adalah rumusnya adalah imunitas, bukan sterilitas. Nggak mungkin kita mensterilkan anak kita dari gadget. Yang kita mungkin adalah membuat dia imun. Imun itu jempolnya tidak gampang terpengaruh oleh pengaruh buruk teknologi dan televisi atau media tadi. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu maka kedewasaan, kematangan di dalam berteknologi itu penting sekali. Ibu bapak yang kami hormati, tadi misalnya anak-anak nakal, anak rame, kan nggak bisa dilarang seperti itu, betul? Apalagi dimarahi, nggak bisa. Kegagalan orang tua itu hanya bisa melarang tetapi tidak mampu memberikan alternatif. Betul? Maka kalau anak nganggur, gak ada kegiatan yang bagi dia mengasihkan, maka dia pasti kalau gak main game, ngopi, nongkrong berhari-hari atau berjam-jam di warung kopi untuk dapat gratisan wifi. Betul? Itu di mana-mana. Ibu, lalu caranya bagaimana? Sekali lagi, tidak cukup melarang tapi arahkan kepada
passion anak-anak kita. Ibu, apa itu passion? Setiap anak kita Allah ciptakan unik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dalam anak-anak kita ada kelebihan, ada kehebatan, ada keunikan. Sampai Allah bersumpah, watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sungguh anak kita hebat semua. Hebatnya tidak mesti ranking. Tugas orang tua adalah menemukan kehebatan anak-anak kita. Betul? Apakah pinter melukis, menyanyi, pinter bongkar pasang, iso bongkar gak iso pasang, ataukah dia betul pinter matematika? Semua pinter, semua hebat. Kalau kemudian ada orang tua yang ngomong, "Mbuh anakku kis gak iso popo belas," gitu ya. Yun sewu, berarti panjenengan menghina Allah dan melecehkan At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ibu, kalau ketemu passion ya, bakatnya anak, baru legitkan itu. Maksudnya begini, cara menemukan bakat anak itu begini, Bu. Cari kegiatan anak-anak yang dia paling bisa, paling mampu, paling senang, paling oke. Nah, anak sekarang kegiatan anak-anak yang gue banget gitu loh. Ada begitu? Ada begitu? Ada anak-anak yang suka bengkel motor, betul ya? Sampai malam gak adus, gak maem, jalan terus. Ada begitu? Ada. Ada anak saya waktu kecil kalau dikasih mainan itu yang dipegang pasti pensil. Ya, ada begitu? Gambar yang digambar tidak hanya kertas, dinding omah digambar ya kuwabe. Ada begitu? Nah, anak saya sekarang itu lulus arsitek cum laude. Kenapa? Yang lain gambar ngantuk capek, anak saya nggak tidur semalam suntuk, nggak ngantuk, nggak capek, nggak bete. Kenapa? Karena sesuai dengan passion bakat tadi. Maka kalau panjenengan menemukan passion bakat anak, tidak hanya mudah ya mengalihkan dari kegiatan yang negatif atau gadget, tetapi juga akan mampu melejitkan prestasi akademik atau prestasi kerjanya. Yakin? Ibu, satu lagi, anak saya tadi ada yang wakal juga. Oke. SMP sekitar ini ya. Ya ini dikandani ruwame gitu ya. Waduh, ya. Kalau kini nakali adik, kalau nggak nangis nggak lega. Ada seperti itu? Habis adiknya kini nangis, kakak perempuan digawe nangis. Ya? Habis itu jarak ibu neng omah kok main bal-balan, rusak kabeh lo kocok-kocok. Berhenti, kemudian dia main skateboard, dok begitu ya. Dikandani ibu membantah, dipendeli mendeli. Ada begitu? Sampai banyak emak-emak ngomel begini, kamu lo kok berani membantah mama itu lo? Kamu itu anak sopo? Lali nih anak dewi, betul? Ada seperti itu? Anak juga seperti itu. Dimarahi ibunya, dia minggat naik motor. Isak baru pulang, motor ibunya ndak karu-karuan. Ditemperi Harley Davidson, dikai sirine, tuit, dikai lampu. Ya ibu sampai gak berani pakai. Bah anakmu, angkat tangan dia. Saya ibu angkat tangan, saya turun tangan. Caranya ternyata tidak mudah masuk ke dunia anak, betul? Dicurigai, lapo bapak kok tiba-tiba baik dengan saya, begitu kan? Ada ilmunya. Ibu, bapak, caranya adalah temukan passion anaknya. Nek ndelok anakku tadi keluar motor ibu gak karu-karuan, pinter bongkar gak iso pasang, gitu. Kayaknya dia punya passion di situ. Termasuk beli toolbox pakai uangnya sendiri. Langsung tak ajak, ayo nak, bukan tak larang. Ayo nak lihat pameran modif motor. Ada kan? Knalpot brand. Tak masuk pameran wajahnya berbinar-binar. Kelihatan kan kalau anak kan wajahnya seneng itu, senang sekali. Setiap ada pameran saya ajak. Suatu hari ada pameran tapi saya nggak bisa berangkat, nak.
diantar ibu ya, lihat pameran Bu Agus, abah nggak bisa karena ada tugas dakwah. Tetap nggak mau bah. Loh, kenapa kok nggak mau? Ya nggak apa-apa sih. Nggak, kenapa kok kamu nggak mau diantar ibu? Jawabannya begini, gak level bah katanya. Anak itu minta dengan bapaknya. Tak batin kerungu ibumu dilebok nih weteng nih ngomong gak level. Maksudnya ibu nggak ngerti diajak kenapot bicara tentang kenapot breng apa ban radial velg racing kan nggak ngerti itu. Minta dengan bapak. Ibu tak ajak terus begitu. Pas saya belajar golf tak ajak main golf. Nggak sampai 3 bulan anak itu nggak pernah lagi keluar naik motor. Padahal nggak pernah saya larang. Ya. Ketika Sabtu Ahad cuci motor tengok-tengok nonton TV di rumah sama adik-adik sama kakaknya, genti saya yang bingung. Loh nak, kamu kok nggak pernah keluar naik sepeda motor, kenapa? Ya nggak apa-apa bah, nggak. Kamu berantem ya di luar sana? Enggak bah. Loh kenapa kok kamu nggak keluar naik motor lagi seperti biasanya? Bapak Ibu jawabannya yang mak jelek gini, kan sudah diajak abah katanya. Ya Allah nak, selama ini buwetikmu itu karena pengen minta perhatian sama ayah. Ibu, bapak, hati-hati, disinilah peran bapak dituntut untuk kembali bersama ibu mengantarkan generasi yang Qur'ani tadi. Nggak bisa ibu sendirian, ya harus ada bapak, betul? Gak usah, kenapa? Al-Quran bicara, ayah lebih banyak bicara ketimbang ibu. Al-Quran begitu. Terus ibu-ibu protes, apakah suara ibu-ibu kurang? Toh ibu-ibu yang paling banyak cerewet sekarang. Apa kurang cerewet? Oh jangan bu, sudah kebablasan cerewet itu. Cerewetnya ibu itu gak ada wibawanya di depan anak-anak, betul? Ibu merasa, contoh, gugah anak nak subuh betul ya, anaknya duduk maknya pergi geblak lagi, betul? Subuh itu duduk maknya pergi geblak lagi. Kalau sudah begitu istri saya biasanya bah anakmu bah lo kok anakmu gitu, anaknya wong loro kok anak. Maksudnya ayah angkat tangan, ibu angkat tangan, ayah harus turun tangan. Kalau dengan saya tidak sulit, sudah pakai peci, pakai baju takwa, tak ketuk, ayo nak antar abah ke masjid, pakai motor boleh, pakai mobil boleh, langsung berdiri wudhu berangkat. Kenapa semudah itu? Satu, karena ayah tidak perintah tetapi mengajak, betul? Sehingga mudah. Kecuali nek bapak mari gugah-gugah turu meneh ya itu enggak berangkat. Ya, mengajak, meneladani, betul? Yang kedua, suara ayah ngebas itu ada harismanya, ada wibawanya. Suara ibu cempreng itu koyok lagu merdu. Ngomel-ngomel tambah lucu jenengan gitu. Betul? Makanya kemudian suara bapak ada wibawa, menakutkan. Oke, nggak usah jauh-jauh. Ayo kita ingat waktu kecil. Adakah yang kemudian waktu kecil diperintah jam 4 sore disuruh mandi sama ibunya nggak budal-budal, betul? Lalu sepeda motor bapak datang guru langsung lewari blewer begitu. Ada seperti itu? Sing guyuki pengalaman gitu aneh. Sepeda motor bapak lemedeni, nggih. Betul? Menakutkan perangkat, apalagi suaranya. Oleh karena itu bapak mengantarkan anak hebat ini tidak bisa pasrah bongkoan kepada ibu, tidak bisa pasrah bongkoan kepada guru, tetapi ayah harus ikut turun gunung. Makanya buku yang saya tulis parenting termasuk bestseller, bukan sekedar ayah biasa judulnya. Artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar, kira-kira begitu ya. Itu buku yang kelima saya tulis. Oke, sedikit saya teruskan. Kembali
ayah hadir bukan dengan marah-marah, bukan dengan membentak-bentak, tetapi harus dengan pelukan, kasih sayang, diajak ngomong, diajak diskusi, diajak cari kesibukan yang produktif dan edukatif, tidak hanya dimarahi atau dimaki-maki. Sepakat? Terakhir, kalau para ayah menghadapi kenakalan anaknya dengan marah, dengan pukulan, apalagi hati-hati Bapak Ibu, bekas kekasaran orang tua ayah kepada anaknya, wabil khusus ketika anak-anak usia pembangkangan. Pembangkangan itu kira-kira kelas 6 SD, 1-2 SMP, menjelang balik, ya, menjelang balik, mumayis, itu bedik-bedik nih, ya, bewencek nopol, betul. Kalau sampai main kasar, sampai mati, anakmu akan membenci orang tuanya. Gak usah jauh-jauh, cerita terakhir adik saya sendiri, adik ipar, orangnya kaku pol, idealis. Waktu itu anak barep ya, laki-laki ya, suka apa, PlayStation zaman itu ya. Sekarang anaknya sudah dosen, PlayStation, minta nggak dibelikan. Lalu hari libur Ahad begitu, anak itu hilang sehari, nggak ketahuan kemana larinya. Teman-teman tetangga ikut nyari, maghrib menjelang isya baru ketemu, ternyata dekem di rental PlayStation. Langsung dimarahi, diseret pulang, pukul mukanya dengan sandal, plak begitu. Ketahuan belum sholat pisan, kepalanya dilep-lepkan di bak mandi. Tuh. Anak itu lulus UGM S1-nya, S2-nya di ITB, ya. Ketika menikah dia sampai ngomong kepada ayahnya begini, sampai mati saya tidak akan ridho sama ayah. Andaikan Anda ayahnya, kira-kira gimana? Anak laki-laki yang dibanggakan ngomong seperti itu, sampai mati saya tidak akan ridho sama ayah. Sekarang ayahnya stroke sampai sekarang ini. Ibu bapak, hari ini gak bisa mengajarkan anak dengan kekerasan. Masjid rame gak bisa dengan pukulan. Dialihkan kegiatan-kegiatannya dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya, apa-apa saja, entah main, entah apa, ya main jangan banyak-banyak. Kalaupun main yang produktif. Syukur giat-giat ananda yang lebih baik. Saya kira itu PR orang tua untuk menemukan kehebatan anak kita. Yang jelas Allah titipkan anak kepada panjenengan tidak kosongan, ya, tidak kosongan. Dia lengkap dengan potensi kelebihan yang telah Allah berikan kepada anak Anda. Temukan passionnya, ya, legitkan agar menjadi prestasi yang optimal. Saya kira begitu. Mudah 1 jam saya berbicara, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya, sehingga generasi kita betul-betul menjadi generasi yang saleh dan salehah. Ibu bapak rahimakumullah, marilah kita akhiri dengan doa bersama-sama. Ala hadiniyah al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar.
Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsa mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, insya Allah saya akan sering berkunjung di daerah Magetan. Mungkin nanti ada waktu kita sambung lagi bagaimana mengantarkan anak-anak. Bab berikutnya, bahagia itu adalah giving and forgiving, memberi dan memberi maaf. Itu sebuah kebahagiaan, tetapi memang tidak mudah melakukannya dalam kita hidup bermasyarakat, bertetangga dan berjamaah seperti sekarang ini. Insya Allah lain waktu ketemu lagi. Kalau ada kata yang kasar yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawa, kasar-kasare parut iku manfaati, neng nek alus-alusi lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasare janggut, kata para istri, ngangeni gitulah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.